Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini kita akan renungkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf, suruhlah orang untuk berbuat maaf, dan tinggalkan orang yang jahil. Dari ayat ini kita angkat judul namanya terapi maaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan satu amal, berarti amal yang dilakukan itu ibadah. Akan tetapi maaf bukan sekedar ibadah biasa. Dia memiliki kekuatan untuk menterapi berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati. Kalau hati kita dikotori oleh dosa karena maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita istighfar, terapinya. Tapi kalau kita salah dan berdosa dengan sesama dalam muamalah, maka maaflah terapinya. Saudaraku, maaf dan memaafkan, dia akan mampu mengangkat berbagai macam penyakit hati. Makanya maaf inilah cara kita membersihkan hati dengan sesama. Kalau kita dosa sama Allah, kita istighfar, kita tobat, Allah ampuni. Tapi dengan sesama manusia mesti saling maaf, memaafkan. Makanya Allah perintahkan kepada kita, maafkanlah. Di samping itu, di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang dimaksud? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal khair wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala sempit maupun di kala lapang. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang saling memaafkan di antara manusia. Maka dalam hal ini memaafkan merupakan indikator ahli surga. Kita tahu saudaraku bahwa ahli surga adalah
orang yang hatinya, jiwanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa dan salah. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Manusia kalau mati membawa dosa, dia mesti dibersihkan lebih dulu baru bisa masuk surga. Dia dibersihkan oleh Allah lewat azab, namanya azab sakaratul maut. Kalau tak bersih lewat azab sakaratul maut, akan dibersihkan lewat azab kubur. Kalau tak bersih juga dosanya lewat azab kubur, dibersihkan dosanya di padang mahsyar. Tak bersih pula dosanya di padang mahsyar untuk membersihkan hati dan jiwanya, maka akan dibersihkan lewat azab neraka. Sudah bersih baru boleh masuk surga. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa memaafkan itu adalah membersihkan hati dari segala bentuk dosa dan salah serta penyakit-penyakitnya. Maka kita punya tradisi, selepas bulan Ramadan kita Idul Fitri saling maaf memaafkan. Di mana-mana diucapkan dan ditulis selamat Idul Fitri 1445 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, sebab kita sudah ibadah sepanjang bulan Ramadan. Semoga semua ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakat sedekahnya, baca Qur'annya, ke masjidnya, seluruh kebaikannya Allah terima. Minal aidin wal faizin, lalu berharap kembali menjadi orang yang suci jiwanya, wal faizin, dan orang yang menang. Orang yang menang itu ahli surga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang menang. Surat Al-Hasyr ayat 20. Maka memaafkan atau meminta maaf dan dimaafkan sama dengan membersihkan penyakit-penyakit hati kita. Di beberapa pertemuan sebelumnya saya juga sudah sampaikan di mimbar ini bahwa orang yang sudah bersih hatinya, disembuhkan penyakit-penyakit hatinya, maka 70% mempengaruhi kesehatan fisik. Demikian yang disampaikan oleh ulama masyhur Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan. Saudaraku yang mulia, kalau minta maaf mesti diucapkan, karena kita sadar bahwa kita punya salah. Menghapus salah dengan cara meminta maaf kepada saudara kita. Lalu orang yang memaafkan, ucapkanlah bahwa telah memaafkan. Udah munan kita mohon maaf kau atas kesalahan, udahnya mesti jawab ijab qabul. Ya dek, sudah ku maafkan kesalahan, maafkan pula kesalahan. Udah, itu kalau saling maaf memaafkan, insya Allah menjadi jembatan bersihnya hati seseorang. Tapi kalau kita memaafkan dengan fungsi untuk menterapi hati sendiri, tak pun diucapkan lebih baik. Karena kalau diucapkan tanpa diminta justru panjang sejarah, panjang kisah. Udah, sudah ku maafkan kesalahan, udah bingung tuh, udah apa kesalahan saya sama Ustadz Sigit itu. Termenung-menung terfikirlah sampai ke rumah bertanya sama teman, apalah salah bojo Ustadz tuh. Basubuh baru 2 kali, muamalah belum pernah, ketemunya baru salaman. Oleh karenanya untuk membersihkan hati, maafkan dengan rumus 3 huruf LJM. Lihat wajahnya, jabat tangannya, maafkan dia. Insya Allah hati kita akan bersih dari penyakitnya. Kita melihat seseorang lalu diam-diam kita katakan dalam memaafkan kesalahan, udah, sombong kita akan hancur. Dendam kita akan terobati, dengki kita akan sembuh, iri kita akan hilang, benci kita akan sirna, amarah kita akan redup. Ini yang dimaksud bahwa maaf itu adalah terapi, di mana terapi merupakan sebuah proses untuk mengangkat penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
Mulai hari ini kalau ketemu sama saudara kita, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sebab laki-laki sama perempuan tak boleh jabat tangan. Daripada sentuhan laki-laki kulitnya dengan perempuan lebih baik genggam bara api, kata Nabi. Maka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dilihat wajahnya. Sebab Nabi sudah menegaskan, jangan kau palingkan wajahmu dari orang beriman, nanti Allah palingkan wajahnya kepadamu di yaumul qiyamah. Jabat tangannya, sunnah Nabi berjabat tangan kalian hingga hilang dendam kusumat dari hatimu. Maka jabat tangannya paling tidak telapak tangan bertemu dengan telapak tangan. Tatap wajah, jabat tangan, diam-diam dalam pikiran kita isi, sudah kumaafkan kesalahanmu saudaraku, sudah kumaafkan kesalahan kawan. La yahillu lil muslimin, kata Nabi, ayyahjura akhahu, tidak halal, sekali-kali tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya, tak tegur sapa, yaltaqiyani, saling memalingkan di antara keduanya. Kalau yang satu duduk di depan, yang satu tak mau di sampingnya, dia duduk di belakang. Haram, tak halal. Salasin ialah 3 malam boleh paling lama. Siapa yang terbaik di antara keduanya? Dia datang ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam dia katakan sama saudaranya, sudah kumaafkan kesalahanmu. Bersih hati ini, itulah yang terbaik di antara keduanya. Bagi anak yang diam-diaman sama bapak ibunya, cepatlah datangi bapak ibunya, mumpung masih dengar suara kita. Kita maafkan. Tak pantas seorang anak berdendam sama ibu dan ayah. Bagi bapak ibu yang punya anak agak durhaka lalu benci, jangan kelewatan bencinya. Maafkan anak kita, maafkan kakak adik kita, maafkan tetangga kita, maafkan saudara kita. Kita akan mendapatkan keajaiban dari Allah dalam hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, sebagai hasil bagi kita yang sudah mengobati segala penyakit yang ada di dalam hati. Maafkanlah kesalahan siapapun, maka insya Allah akan sembuh kita dari penyakit-penyakit kita. Fatabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.